Eco-breaking. Apa itu? Eco-breaking adalah cara sederhana untuk bertanggung jawab atas plastik kita, menjauhkannya dari biosfer, mencegahnya masuk ke industri, dan memanfaatkannya dengan baik. Eco-breaking atau sering juga disebut dengan eco-brick atau eco-block merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk mengurangi sampah plastik yang mencemari lingkungan dengan cara memanfaatkan sampah plastik tersebut sebagai bahan dasar untuk membuat sebuah bata atau balok bangunan. Blok plastik yang bisa digunakan sebagai alternatif pengganti bahan bangunan konvensional seperti bata, beton, atau keramik. Eco-brick adalah botol PET yang dikemas padat dengan plastik bekas yang bersih dan kering. Eco-brick dibuat secara manual dengan kepadatan tertentu untuk mengikat plastik dan membuat balok bangunan yang dapat digunakan kembali untuk furniture, taman, dan bangunan. Eco-brick menjaga agar plastik tidak terdegradasi menjadi racun dan mikroplastik. Mereka juga menjaga plastik dari proses industri beremisi tinggi dan berenergi tinggi. Namun yang terpenting, proses pembuatan eco-brick secara manual memperdalam kesadaran kita akan masalah ini dan alternatif regeneratifnya yang kita sebut transisi plastik. Ide eco-breaking pertama kali muncul di Afrika Selatan pada tahun 2000-an ketika seorang aktivis lingkungan bernama Susanna Heise dan Andreas Frousse memperkenalkan konsep membuat bata plastik dari sampah plastik yang dikemas rapat menggunakan botol plastik bekas. Dalam perkembangannya, gerakan eco-breaking ini semakin dikenal dan banyak diikuti oleh masyarakat di berbagai negara di seluruh dunia. Susanna Heise adalah aktivis lingkungan yang tinggal di Guatemala. Dia adalah pendiri Pura Vida. Sedangkan Andrea Frousse berasal dari Jerman. Dia pendiri The Ecotech Company. Eco-brick kemudian menyebar ke berbagai negara dan menjadi gerakan global untuk mengurangi limbah plastik. Russell Meyer sendiri merupakan seorang aktivis lingkungan yang mempopulerkan penggunaan eco-brick di Kanada dan membuka situs web ecobrick.org sebagai pusat informasi dan komunitas global untuk eco-brick. Dia juga mendirikan Global Eco-brick Alliance. Di kota Surabaya, eco-brick berkembang dengan baik. Seorang bocah SD bernama Ahmad Arkan Tamir memperkenalkan eco-brick magic.
Cara asik olah limbah plastik dari polusi jadi solusi. Dia adalah trainer termuda GEA tahun 2021 dan juga runner up Pangeran Lingkungan Hidup Kota Surabaya tingkat SD di tahun 2021. Selama 2 tahun, dia bersama keluarganya sudah mengolah plastik jadi ekobrik sebanyak 5 ton lebih. Salah satu keuntungan utama dari eco-bricking adalah bahwa bahan baku yang digunakan, yaitu limbah plastik, merupakan bahan yang sangat melimpah di sekitar kita dan sulit untuk didaur ulang. Dengan membuat eco-brick dari limbah plastik, kita dapat mengurangi volume plastik bekas yang akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Selain itu, eco-bricking juga dapat membantu mengurangi emisi karbon dioksida karena mengurangi penggunaan bahan bangunan konvensional yang memerlukan energi besar dan diproduksi dengan diangkut ke lokasi konstruksi. Penggunaan eco-brick juga dapat mengurangi penggunaan air dan bahan kimia dalam proses konstruksi, sehingga dapat membantu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan eco-brick dalam konstruksi bangunan memiliki potensi untuk mengurangi biaya dan waktu konstruksi karena bahan dasarnya yang mudah didapatkan dan diproduksi. Selain itu, eco-brick juga dapat digunakan untuk membuat berbagai macam bentuk dan ukuran sehingga sangat fleksibel dalam penggunaannya. Meskipun demikian, penggunaan eco-brick dalam konstruksi bangunan juga memiliki beberapa kelemahan. Pertama, pembuatan eco-brick membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak, terutama untuk mengemas sampah plastik ke dalam botol plastik bekas. Kedua, penggunaan eco-brick hanya dapat diterapkan pada bangunan yang sederhana dan tidak memerlukan kekuatan yang sangat besar, sehingga tidak dapat digunakan untuk bangunan yang memerlukan kekuatan tinggi seperti jembatan atau gedung bertingkat. Namun demikian, eco-bricking tetap merupakan salah satu alternatif yang sangat menjanjikan dalam mengatasi masalah sampah plastik dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan semakin banyaknya orang yang terlibat dalam gerakan eco-bricking, maka potensi dari penggunaan eco-brick dalam konstruksi bangunan juga semakin besar, sehingga dapat membawa dampak positif yang besar bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia di masa depan.